Anime ini bercerita tentang kemunculan sebuah gerbang misterius di Ginza, Tokyo. Gerbang ini mengeluarkan monster yang dipimpin oleh para prajurit bersenjata Romawi. Kemudian, mereka melancarkan serangan brutal terhadap warga sipil. Di tengah kekacauan, Yoji Itami, seorang cadangan di Angkatan Pertahanan Diri Jepang atau GSDF yang menghadiri konvensi doujin di dekatnya, segera mengambil tindakan. Dia mengumpulkan polisi setempat untuk mengevakuasi warga sipil ke tempat yang aman sampai pasukan GSDF datang. Atas jasanya, Itami dipromosikan menjadi Letnan 1 dan dipuji sebagai pahlawan nasional. Insiden tersebut kini dikenal sebagai Insiden Genza yang mendorong Perdana Menteri untuk mengambil tindakan tegas. Jepang mengumumkan penempatan pasukan GSDF dengan dukungan dari Amerika Serikat ke wilayah khusus, yaitu dunia di balik gerbang. Misi mereka adalah untuk menjelajahi dunia baru dan mencari mereka yang bertanggung jawab atas serangan terhadap warga Jepang. Saat pasukan GSDF memulai misi mereka, Itami dimasukkan ke dalam dan ikut serta dalam pasukan tersebut. Setibanya mereka di wilayah khusus, mereka disergap oleh tentara yang dikirim oleh kekaisaran untuk menghadapi GSDF di Bukit Alnes. Namun, pasukan tersebut dengan cepat kewalahan oleh kekuatan tembakan GSDF. Kaisar Mold memerintahkan negara sekutu untuk melancarkan serangan terhadap GSDF. Namun, pasukannya mengalami kerugian besar akibat langkah yang salah. Saat pasukan ketiga melewati desa Koda, mereka menemui seekor naga api raksasa yang mengamuk dengan menghancurkan hutan dan pemukiman terdekat. Selama pencarian korban selamat, Itami menemukan seorang wanita elf yang tidak sadarkan diri di dalam sebuah sumur. Kemudian, mereka membawa elf tersebut dan kembali ke desa Koda. Setelah mengetahui ada naga api, warga desa memutuskan untuk mengevakuasi. Mereka dibantu oleh tentara Jepang dan dua penyihir kuat bernama Lele dan gurunya, yang kemudian bergabung untuk melindungi warga desa. Di lain tempat, sekelompok bandit mencoba menyerang desa, tetapi dengan cepat dikalahkan oleh Rory Mercury, seorang apostel dari Dewa Kegelapan Emroy. Saat mengawal para pengungsi, rombongan Itami bertemu dengan Rory. Rory yang tertarik pada Itami memilih untuk bergabung dengan mereka dalam perjalanan. Namun, jalan mereka terhalang oleh naga api yang melancarkan serangan brutal terhadap konvoi Itami. Dengan bantuan Rory, unit ketiga berhasil mengusir naga itu, menghajarnya dan memotong salah satu kaki depannya. Kemudian, konvoi pun melanjutkan perjalanannya. Setelah pemakaman, Itami mengawal sisa pengungsi bersama dengan Rory, Elf, dan Lele. Mereka kembali ke Bukit Ulnes. Sementara itu, di sebuah bar lokal, Pina, Hamilton, Norma, dan Gray sedang berdiskusi tentang langkah selanjutnya saat seorang bartender membanggakan bagaimana tentara GSDF mengusir naga api. Saat bartender mengisi ulang minuman Hamilton, dia memutuskan untuk memberikan koin kepada bartender untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Kemudian bartender tersebut menceritakan kisah tentang GSDF dan bagaimana mereka berhasil mengusir naga api yang menakutkan itu. Setelah tiba di pangkalan, Itami kemudian bertemu dengan atasannya untuk membawa para pengungsi. Sementara itu, para pengungsi terkagum-kagum dengan konstruksi dan kondisi kehidupan yang lebih maju. Lele dengan cepat belajar bahasa dan budaya lingkungan barunya. Saat pemandian umum di pangkalan wilayah khusus selesai, para pahlawan berkumpul untuk menikmati pemandian air panas. Dalam suasana hangat dan beruap, mereka berbagi cerita tentang peristiwa hari ini. Di bagian lain dari wilayah khusus, Putri Pinya mengetahui bahwa Duran selamat dari pertempuran Bukit Ulnes. Pinya kemudian menyuruh Norma untuk menggerakkan unit utama, namun Hamilton menganggap itu sebagai serangkan yang nekat.
jika kisah tentang kekuatan GSDF benar adanya. P-nya menjelaskan bahwa dia tidak merencanakan serangan bunuh diri. Kemudian Lele tiba, menyarankan agar dia dan Rory menyertai mereka ke medan perang, di mana sisa-sisa naga bersayap tergeletak. Lele menunjukkan bahwa GSDF tertarik pada sisik naga yang memiliki harga tinggi di pasar. Kemudian, mereka mengumpulkan 2 kantong penuh sisik dan meminta Itami untuk mengantar mereka ke Italika. Cerita kembali ke Italika. Kota tersebut sedang dikepung oleh perampok. Mereka melancarkan serangan ke gerbang selatan, namun gagal. Dan mereka segera menyadari usaha mereka sia-sia dan memutuskan untuk mundur. Putri Pinya yang saat ini memimpin pasukan pertahanan mundur ke mansion kota, berharap untuk mendapatkan sedikit waktu untuk istirahat. Setelah pertahanan yang gagal, dia terbangun oleh pelayan yang memberitahunya tentang kendaraan tak dikenal yang mendekati tembok Italika. Putri Pinya bertekad untuk bersekutu dengan mereka agar mendapat dukungan pasukan. Kemudian dia bergegas untuk membuka gerbang, tetapi dia tidak melihat Itami di belakang pintu dan kemudian menghantamnya hingga tak sadarkan diri. Saat Itami sadar, dia mendapati dirinya berada di dalam tembok Italika, dikelilingi oleh teman-temannya yang sedang memarahi Putri Pinya karena telah memukul wajah Itami. Dalam upaya untuk bersekutu, Putri Pinya menawarkan untuk menunjukkan kepada Itami sekeliling mansion dan kemudian mengambil keputusan. Setelah mengungkapkan keinginannya, Putri Pinya memutuskan untuk menugaskan unit ketiga untuk melindungi gerbang selatan. Kemudian tim dengan cepat menyiapkan pertahanan mereka, bersiap untuk serangan yang akan datang. Saat menyiapkan peralatan, Rory bertanya kepada Itami mengapa mereka harus mempertahankan sebuah kota dari musuh. Itami menjelaskan bahwa GSDF bertujuan untuk menjalin persahabatan dengan rakyat di wilayah khusus. Dia percaya bahwa dengan menunjukkan tindakan mereka untuk melindungi Italika, mereka dapat meyakinkan Putri Pinya untuk bernegosiasi daripada melakukan perang yang tidak ada gunanya. Bagi kalian yang belum menontonnya, kalian dapat menontonnya di channel anime kesayangan kalian.